Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi ya. Bagaimana mengubah dari analog ke digital ya. Ada beberapa cara ya. Data digital itu dikodekan gitu ya. Bisa secara langsung ya. Pakai tombol, pencet tombol keluar digitalnya ini. Nah, ini satu tombol ini mewakili 3 bit. Misalnya tombol apa ini? Lampu warna ya. Merah, biru, hijau, hitam. Nah, ada yang karena inputnya dari analog ya. Dari data analog ya. Nah, sensornya ini sensor analog ya. Diubah dulu ada konverternya ya. Analog digital converter. Tapi ada sensor yang dia sensor digital ya. Ini sensor digital, dia inputnya analog, outputnya langsung berupa nilai biner ya. Nah, contoh lain adalah keyboard ini ya. Tiap tombol ini tadi dimasukkan, dia menghasilkan data biner ini, itu kode biner ya. Nah, karakter di sini ada berapa? 8 ya, 7 sampai 8 ya. Berarti berapa banyak data yang bisa dihasilkan ya? Ya 2 pangkat 7 atau 8 ya. Kita 128 ya. Banyak karakter yang bisa dikodekan dengan 8 bit. Nah, itu contohnya ya. Ya nanti ketika kita input di sini ya, masuknya ya itu biner-biner itu ya. Nanti sama prosesor diolah ya. Ya, satuan dari bilangan itu digit ya atau angka ya. Kalau angkanya angka biner ya kita sebut digit biner. Kalau ini angka desimal kita sebut digit desimal ya. Digit desimal itu ada satuan, pangkat nolan 1, sini dikali 1, ini satuan, 10 pangkat 1, 10 ya, puluhan ya. Ini digit ratusan, ribuan dan seterusnya ya. Biner ada satuan, ones, twos ya. Saya menyebutnya satuan, ini duaan, empatan, tapi belum baku ini ya. Tapi harusnya ada ya, karena bahasa Indonesia belum menyesuaikan dengan bahasa ini ya. Harusnya sudah ada kata ini. Kalau sekarang ya istilah yang umum ya. Kalau ini kan khusus ya. Kalau yang umum seperti download, sekarang unduh ya, upload, unggah gitu. Itu kan baru, kata-kata baru ya, istilah baru. Kalau dulu kan itu sebenarnya bahasa daerah ya. Dipakai untuk bahasa Indonesia. Nah, karena ini khusus ya pembahasannya ya. Tidak semua orang mempelajari sistem bilangan kan ya, atau sistem digital kan, harusnya ada ya. Kalau bahasa Inggris kan ini ones, twos ya. Nah, setiap digit itu dikalikan dengan basis pangkat urutannya ya, dari 0 ya, 0, 1 dan seterusnya. Ini basisnya 2 pangkat 0. Nah, untuk mengubah ke desimal ya, jadi seperti itu. Nanti ditambahkan ya. Nah, kalau 5, 2, 3 satuan dikali 1, 3 puluhan, 2 kali 10, 20 ya. Tambah 3, 23. 5 dikali 100 ya, 500 ditambah 23 tadi, jadi 523 ya. Nah, ini untuk mengubah ke desimal gitu, dikalikan dengan digit satuan. 1 dikali dengan 2 pangkat 0, 1 ya, 1 kali 1, 1, tambah dengan 0 dikali 2 pangkat 1, 2, 2 kali 0, 0 ya, 0 tambah 1, 1, kemudian empatannya 1 dikali 4 ya, 2 pangkat 2, 4, 4 tambah 1, 5 ya, jadi 101 ini dalam desimal nilainya 5 ya. Nah, kita ingin mengubah desimal ke biner, ada beberapa cara nih. Ini cara pertama ya. Kita melihat dari posisi digitnya atau bitnya ya. Yang ingin kita ubah adalah angka 12. Apa binernya? Ada yang mulai dari yang besar, kita juga sebenarnya bisa ya mulai dari yang kecil ya. Kita ubah yang dari yang besar dulu ya. Kita harus tahu posisinya ini kalau digit ke-6 ya. 32 nggak mungkin ya, kelebihan ya kebanyakan ya. Diturunin lagi digit yang 16-an ya. Nah, ini terlalu besar juga ya. Turun lagi digit ke-8 ya, 8-an. Nah, kalau di sini 1 berarti 8 ya, kurang berapa? Kurang 4 ya. 4 tambah 8, 12 ya. Berarti udah cukup. Berarti udah sesuai. Ya, sisanya 0 aja. Ya bisa juga dari sini sebenarnya ya, dari kanan ya. Tapi harus ini dulu kita tahu bilangan ganjil atau genap di biner. Kalau belakangnya 1 di sini berarti bilangan ganjil ya. Kalau di sini 0 berarti bilangan genap. Ini bilangan ganjil apa genap 12? Berarti pasti di sini 0 ya. Ini kalau di sini 6, 6 tambah ini 6 tambah 8, 14 ya. Kebanyakan berarti dikurangin 2 ya. Ya, 2-nya jadi 0. Dulu pernah belajar angka penting ya. Kalau 0 di sebelah kiri angka penting tuh, dia angka penting bukan? Enggak ya. Tidak pengaruh ya, di sini ada 0 atau enggak ada nilai, enggak pengaruh ya. Ya, ini pengurangan. Ya sama sih ya. Nilai lain pengurangan angka 23 ya. Ya dikurangi aja dengan digit yang mendekati ya, yang lebih kecil yang mendekati. Kalau ini 23 berarti 16 kan ya. Berarti sini pasti 1 ya. 23 kurang 16 7 ya. Yang mendekati 7 tapi lebih kecil 4 ya. Kalau 8 lebih besar kan? Iya. 7-nya dikurangi 4.
Oke, 3 mendekati 2, ada 3 kurang 2 1 ya. 1 kurang 1 0. Bisa juga dengan cara mencari menggunakan sisa hasil bagi dengan pembaginya 2 ya. Ya contohnya ini ya. 12 bagi 2 6. Kemudian sisanya adalah 6 dikali 2. Jadi pengurangnya di sini. 12 dikurang 12 0. Nah, ini sisa hasil bagi itu ini ya. Kalau belum 0 dikurangin lagi gitu ya, dibagi lagi gitu. Misalnya 10 gitu ya. Sisa hasil bagi itu berapa kalau dibagi dengan 2? Bisa 1, bisa 0. Kalau dibagi dengan 5, sisa hasil baginya berapa kemungkinan? 5 juga ya. Sisa hasil baginya bisa 0, bisa 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau 5 dibagi 5 itu sisa hasil baginya berapa? 0 ya. Kalau 5 bagi 6, 1 ya. Urut aja. 7 bagi 5, sisanya 2. 8, 3. 9, 4. 10, 0 lagi gitu ya. Itu ya sisa hasil bagi ya. Nah, untuk mengubah ke biner ya, dilihat sisa hasil baginya. Nah, sisa hasil bagi ini dia yang pertama di sini adalah menjadi digit satuannya. Kemudian ini pembagian kedua, sisa hasil baginya adalah digit duaannya. Ya 0 tadi ya. 6 ini dibagi lagi hasil ini, bagi 2 lagi. Sisanya 0 juga ya. Hasilnya 3 ya. Hasilnya 3, sisanya 0. Satuan 0, digit duaannya 0. 3-nya ini dibagi lagi dengan 2 ya. 3-nya dibagi lagi dengan 2. Kemudian sisanya 1 ya. Ini jadi digit patan di sini ya. Hasilnya 1 tadi dibagi lagi dengan 2 ya. Nah, 1 dibagi 2 berapa? Sisa itu hasil dari pembagiannya dikali pembagi, yang dibagi tadi dikurangi dengan ini, hasil pembagian dikali dengan pembaginya gitu. Hasil baginya 0 dikali 2 kan 0 ya. 1 dikurang 0 1 ya. Nah, ini untuk digit 8-an ya. Ya karena ini hasilnya sudah 0 udah ya, berhenti di sini. Desimal adalah hasilnya 110. Nah, ini untuk sistem heksadesimal dan biner. Ya biasa disingkat hex ya. Kalau desimal dek gitu ya. Biner bin gitu. Gimana ngubah dari heksa ke biner? 1 digit heksa itu berapa digit biner? 1 digit 4 ya. Jadi kalau ada 3 digit heksa ya, berapa digit biner? 4 dikali 3 ya. Kali 3 berapa? 12 ya. Ya Anda harus hafal ya. Kalau F itu apa? 15 ya. Ya 111 ya. Maksimalnya pasti ini 1 semua digitnya. Kalau misalkan 4 digit ya, maksimalnya kan 3 ya. Kalau 8 digit berarti 7 kan. Kalau A ini berapa? 10 ya. Binernya 1010. 8 desimal 8 ya, sama ya. Kenapa kita perlu mempelajari heksadesimal? Kalau biner kan untuk menyatakan satu nilai ini butuh 12 bit, 12 digit ya. Ya kalau pakai heksa cukup 3 digit saja, lebih singkat. Biasanya untuk programmer ya, kalau bikin program representasi nilainya di dalam bentuk heksa ya. Ya kadang ada yang pakai biner tapi umumnya pakai heksa ya. Nah, dibalik dari biner ke heksa ya tinggal dibagi aja 4 bit dari bit satuannya ya, paling kanan ya. Kalau ini ada 8 bit ya, kalau ada 7 bit gimana? Ya di sini berarti sisanya jadi 70. Sebenarnya kalau di sistem digital kita cukup gitu ya. Ya kalau mau konversi yang lain jarang digunakan ya. Yang banyak ya itu. Jadi ini kita di contoh implementasi yang sederhana ya. Lampu otomatis ya. Kita ingin lampu itu menyala dan mati secara otomatis ya. Tapi bagaimana kondisi yang dibutuhkan lampu itu untuk menyala? Kapan dia menyala, kapan dia mati gitu. Nah, ini analisis ya. Jadi kalau Anda ada kasus ya, Anda ingin cari solusinya ya, analisis gitu ya. Kapan lampu itu menyala? Saat di ruangan ya, kalau nggak ada cahaya masuk ya. Atau dengan kata lain, kalau umumnya gelap itu pasti karena malam hari ya. Terang karena ada cahaya karena sekarang siang ya, pagi ya, ada matahari kan. Atau bisa aja gelap mendung ya. Kemudian selain kondisi membutuhkan cahaya, ya gerak atau apa? Kalau di dalam ruangan itu ada orang, kalau nggak ada orang, kalau ada kucing perlu nggak hidupin lampu? Ya itu nanti settingan dari sensornya ya. Kalau di dalam itu ada kegiatan, ada aktivitas, ada orangnya ya, jadi membutuhkan cahaya. Kebutuhan desainnya sesuai dengan kasus-kasusnya tadi yang Anda analisis tadi gitu. Nah kalau di sini kita fokuskan 2 ya, lampu menyala ketika situasinya gelap dan ya ada orang di ruangan gitu ya. Kalau dan berarti keduanya harus terpenuhi ya, duanya harus satu-satu ya. Kalau misalkan ada orang, ada cahaya gitu ya, berarti lampunya nyala atau enggak? Ada orang. Tidak nyala ya. Tapi tergantung kebutuhan juga ya.
nanti pengaturan intensitas cahayanya ya. Ya itu ya. Jadi yang dibutuhkan ada 2 sensor di sini untuk mendeteksi cahaya tadi ya, intensitas cahayanya, dan untuk mendeteksi gerak. Ya ini sensitivitasnya juga bisa diatur ya. Ini data ini cukup 1 bit saja ini. Kalau hanya ada atau tidak ada ya. Tapi kalau nanti intensitasnya kita punya pakai toleransi intensitasnya, berarti butuh data yang lebih besar kan ya. Ada range data yang tertentu gitu, berarti butuh beberapa bit ya. Kalau di contoh ini hanya 1 bit ya. Kalau ada cahaya 1 ya, kalau nggak ada cahaya 0. Ini kalau ada gerak 1, nggak ada gerak 0 gitu. Akan masuk datanya ke sistem digital ini. Kemudian nanti untuk menyalakan lampunya. Nah, outputnya di sini F ini akan bernilai 1 ketika dua-duanya harus terpenuhi ya. Bukan salah satu kan ya. Ini bernilai 1 ketika ada gerakan ya. Cahaya bernilai 1 ketika ada cahaya kan? Ya. Sementara yang kita butuhkan adalah ketika tidak ada cahaya. Kita kan nggak butuh 1 di sini ya. Kita butuh 0, tapi gimana supaya ini bisa 1 tapi di sini inputnya 0? Dinotkan ya. Nah, jadi 1 kan? Gitu. Ya. Berarti F sama dengan A N not B ya. Ya ini masih yang sederhana sekali ini ya. 1 bit sederhana ya. Kalau ini kan hanya simbol abstrak di desain atau pemikiran kita gitu ya. Tapi implementasinya nanti ya nggak pakai ini ya. Nah ini jadi yang namanya mikroprosesor nanti. Ini akan diimplementasikan ke desain mikroprosesornya gitu. Atau chipnya ya. Ada yang single purpose ya. Ada yang general purpose ya. Nah, single purpose ini desain yang sederhana ya, untuk satu tujuan, untuk satu keperluan tertentu ya. Ya seperti tadi untuk lampu otomatis gitu ya. Ada yang general purpose, ini seperti ya CPU ya. Dia bisa untuk membuat banyak program atau kebutuhan ya, atau banyak aplikasi. Nah, chip atau mikroprosesor tadi nanti akan kita program ya. Mikroprosesor itu punya kaki ya. Kaki itu untuk datanya ya. Ada yang untuk data, ada yang untuk powernya atau listriknya ya. Untuk tahu nilai kaki ini biasanya ada yang namanya, ini kalau setiap mikroprosesor tuh dia punya datasheetnya ya, datasheetnya. Ada yang untuk data, ada yang untuk power, ada yang apa gitu ya. Chip itu ada yang untuk N saja gitu ya, untuk OR saja gitu ya. Sebenarnya kalau implementasi nggak cukup 1 chip ya, karena kalau dia pakai N sama NOT gitu ya, chipnya sendiri-sendiri ya, untuk N sendiri, NOT-nya sendiri. Kecuali kalau dia bisa diprogram ya. Ada yang chip itu tidak bisa diprogram ya, ya sudah fix seperti itu dia. Kalau untuk N saja, OR saja gitu. Ada yang bisa diprogram gitu ya, desain dari rangkaian digitalnya gitu. Nah kalau ini yang bisa diprogram ya, ini inputnya di sini sensor I0 ini untuk sensor geraknya ya, I1 untuk sensor cahaya. Outputnya lampu di sini ya. Ini programnya seperti ini ya, bahasa C ya. Karena biasanya kalau untuk akses ke hardware ya, selain bahasa assembly yang dekat adalah bahasa C ya. Nah di sini ada while 1, dia ngelooping terus kan ya, infinite loop. Jadi ya nilainya kan true terus ya, benar terus. Ya ini akan diulangi terus ya. Ya selama ada listrik, sama programnya berjalan, dia akan mengerjakan terus perintah yang ada di dalam blok while ini. Ya. Di sini akan membaca nilai inputnya I0 dan I1-nya. Kemudian ya, tadi kan ngambil dari samaannya tadi, F sama dengan A N not B. Ya. Kita lihat dalam timing diagramnya ya. Ini menggambarkan waktu ya. Kalau di sistem digital kita akan akrab dengan diagram seperti ini ya. F ini lihat PO tadi ya. Output dari operasi A dan B nih. Ya. Kalau 0 low ya istilahnya. Kalau 1 high ya di sini. Ini waktu ya, ini berdasarkan jam. Ketika jam 6 ini sensor cahaya membaca tidak ada cahaya, kemudian tidak ada orang ya. Kemudian sekitar jam 7.05 ada orang di sini. Dan ini tidak ada cahaya ya, gelap ya. Nah, baru dia nyala ya. F-nya 1. Ini udah terang nih ya. Sensornya membaca cahaya nih ya. Tapi nggak ada orang. Ya outputnya 0 ya. Ini udah terang, kemudian ada orang. Ya 0 juga karena udah terang ya. Ya. Untuk kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.